Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan melihat perkembangan dari akses yang sedang dikerjakan untuk menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang dapat digunakan oleh para penumpang melalui jalur non-tol di Jalan DI Panjaitan. Di sisi dalam stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim sebenarnya sudah dilakukan pembuatan flyover dan juga akses yang tersambung dengan ujung di arah DI Panjaitan. Baik, untuk akses sendiri menuju ke arah stasiun ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama adalah jalur non-tol, yaitu yang sedang dikerjakan tadi. Dan yang kedua menggunakan LRT Jabodebek yang bisa turun di sekitar stasiun LRT Jabodebek Halim yang sudah tersambung dengan kereta cepat Jakarta Bandung stasiun Halim. Kemudian yang ketiga adalah jalur tol. Nah, jalur tol sendiri masih dalam tahap pengerjaan. Baik, sebelum kita menuju ke arah area di mana pekerjaan sedang berlangsung, di sini kita akan sedikit membahas tentang persiapan kereta cepat Jakarta Bandung di mana secara rencana akan dioperasionalkan pada awal September tahun 2023. Kemudian keseluruhan dari operasional juga akan diresmikan terlebih dahulu oleh Pak Presiden pada tanggal 18 Agustus nanti. Tentunya dengan terlebih dahulu kereta cepat Jakarta Bandung mendapatkan sertifikat operasional dari Kementerian Perhubungan. Kemudian Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga sempat menyebut opsi operasional kereta cepat Jakarta Bandung hanya akan melayani 3 stasiun, yaitu stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim, kemudian stasiun Padalarang, serta stasiun Tegaluar. Hal ini terkait dengan kesiapan akses ke masing-masing stasiun tersebut. Nah, untuk stasiun Karawang seperti di video kami sebelumnya, akses menuju ke stasiun Karawang masih dalam pengerjaan dan mungkin membutuhkan waktu untuk dapat selesai. Untuk stasiun Halim kita akan lihat perkembangan aksesnya dan mudah-mudahan dapat selesai sebelum 18 Agustus ataupun sebelum dari operasional terbatas ya nanti pada awal September. Baik, kita akan segera menuju ke arah akses stasiun Halim lewat Jalan DI Panjaitan ya. Kita akan putar balik sebelum traffic light ke arah Kalimalang. Nah, dari arah Jatinegara, Kampung Melayu, kemudian Ngurah Rai atau Kalimalang sendiri dapat langsung berbelok ke kiri ya kalau dari Kalimalang atau lurus dari arah Jatinegara, Kampung Melayu, maka akan mendapati akses yang sedang dikerjakan menjelang dari terowongan di bawah jalan tol. Nah, di sana nanti akan dipersiapkan juga informasi yang cukup lengkap untuk menjadi petunjuk arah para pengguna kereta masuk ke area stasiun tanpa harus lewat tol dan juga naik LRT Jabodebek. Ya, di sini terdapat dump truck yang membawa material-material yang akan dipergunakan untuk keperluan konstruksi pelebaran dari akses menuju ke arah stasiun. Tampak di depan Kemhan, langsung di sini kita sudah disambut dengan beton rapi ya yang sudah semakin lebar untuk menjadi akses masuk ke arah stasiun. Sebagian masih menunggu pengerasan, sedangkan sebagian lain masih dapat dilewati oleh para pengendara untuk menuju ke kantor Kemhan, kantor PPD, ataupun kantor logistik, ataupun hotel yang ada di bagian ujung. Tampak tadi ada satu ekskavator disiagakan di bagian depan pintu masuk Kemhan. Kemudian juga progres yang kita lihat, proses pengecoran dari bagian kiri jalan sudah ada pengerasan dan bahkan ditempatkan box-box culvert di atasnya. Ada bagian pinggir yang masih ada pohon pisang ya, tapi kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah stasiun yang sedang dalam tahap pengerjaan sebagian dan saat ini sudah mulai ada yang selesai. Nantinya kendaraan akan diarahkan melewati beton yang sudah mengalami pengerasan, lalu bagian yang kita lewati ini akan segera dicor sehingga secara keseluruhan maka jalan dapat dilalui dengan baik dengan 2 jalur dan 2 arah.
Nah, untuk para pejalan kaki, kemarin ada komentar dari salah satu sahabat On-Road Indonesia, juga akan disiapkan trotoar ya di sekitar sini. Begitu rencananya, tapi kita akan pantau secara bersama. Semoga terrealisasi dengan baik dan mengakomodasi para pengguna kereta yang tidak menaiki kendaraan menuju ke arah stasiun. Untuk area di depan kantor logistik, di sini masih ada satu warung, ya, ada satu bangunan yang ada di bagian pojok. Nampaknya akan segera dibongkar karena jalan sendiri harusnya cukup lebar. Mengingat yang di depan di kantor PPD di sini sudah jauh lebih lebar dari sebelumnya, meski ada 2 ekskavator yang masih beraktivitas secara masif melakukan pekerjaan pelebaran jalan, pengecoran. Setelah itu, tampak di bagian depan ini ada beton ya, pengecoran yang sudah selesai, yang masih ditutup dengan plastik, mungkin menunggu pengerasan secara sempurna dan dapat dilewati oleh kendaraan. Tadinya di sini adalah dinding pagar dari kantor PPD, kemudian ada satu musola di bagian pojok. Nah, akses menuju ke arah hotel ini juga akan dibuat lebih rata ya nampaknya, karena ini ada semacam rem. Jalan yang lebar di depan sana, di depan hotel, adalah jalan yang menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Tampak di bagian ujung sebenarnya sudah disiapkan satu flyover yang membentang di atas kali dan jalan Trikora, sehingga nantinya para pengendara akan naik ke atas sana dan masuk ke area stasiun. Untuk spanduk masih ada di sini. Mohon maaf kenyamanan Anda terganggu. Proyek jalan akses stasiun Halim masih berlangsung. Tampak barrier-barrier beton di sini masih disiapkan untuk keperluan proses pengamanan area-area konstruksi seperti ini, agar sama-sama ya nyaman dan aman para pengendara dan juga para pekerja serta alat-alat berat yang ada di sini. Nanti setelah selesai pengerasan yang ada di bagian kanan, maka akan dilanjutkan dengan pengecoran di sisi kiri kita atau di jalan yang akan kita lewati, sehingga secara menyeluruh jalan ini akses menuju ke arah stasiun Halim menjadi sangat lebar. Ada bagian pengecoran yang masih ditutup dengan plastik, berarti masih basah nampaknya, menunggu kering. U-ditch ya, terdapat beton-beton U-ditch di sana, biasanya dipergunakan untuk saluran air. Mungkin nanti akses masuk ke hotel akan dibongkar dan dipasang U-ditch-nya, tapi sebelumnya akses ke hotel akan dipindah ya, biasanya seperti itu. Lalu dipasanglah U-ditch di akses yang existing. Batu-batu split dan juga material-material pasir dan lainnya disiagakan di sini, karena di depan dari akses masuk ke arah PPD juga masih ada ya, nantinya akan dipindah sehingga proses pengecoran dapat dilanjutkan. Nah, ini tadi ujung bangunan dari area di sekitar perusahaan logistik ya. Mungkin ini juga akan segera dibongkar. Sudah terdapat tulisan di sekitar bagian ujung dindingnya. Si ekskavator pun sudah bersiap ya di sini untuk melakukan pekerjaan. Area yang di samping kita, yang di sisi kanan bawah ini proses dari kelanjutan saluran drainase, karena sebelum dicor tentunya saluran air adalah menjadi hal yang cukup penting untuk diadakan di sekitar sini, mengingat kalau air sendiri apabila tergenang maka akan mudah membuat jalan menjadi lunak dan rusak. Tentunya saluran-saluran air ini akan mengalirkan air menuju ke arah yang lebih rendah ya, tempat penampungan air atau saluran air akan dialirkan ke suatu lokasi sehingga air tidak menggenang di sini dan jalan menjadi tetap kering, tentunya membuat para pengendara menjadi nyaman. Bila kita ukur ketebalan dari beton jalan yang sedang dilakukan pengeringan di sekitar sini, kurang lebih 30 sampai 40 cm. Nah, lebarnya kalau kita lihat secara kasar akan bertambah satu lajur lagi untuk kendaraan dengan nyaman ya, ditambah mungkin akan ada jalur trotoar atau pejalan kaki. Di bagian kiri ini masih terdapat pepohonan dan juga warung-warung ya. Mungkin mudah-mudahan nanti ikut ditata, karena ini adalah akses masuk menuju ke sebuah stasiun kereta cepat. Ya, untuk akses Kemhan sementara ada satu jalur saja pintunya yang dibuka, karena pintu satu lagi berada di depan area yang masih dicor dan menunggu pengeringan.
Satu ekskavator masih standby di sekitar sini bersama material-material dari konstruksi pengecoran. Terdapat juga anyaman dari tulang-tulang besi. Nanti setelah yang bagian depan kita kering ya, maka dapat dilewati area yang kita lewati sekarang akan dilakukan pengecoran seperti itu. Untuk area pengecoran sendiri ditutup dengan barrier plastik yang berisi air, kemudian dipasang tali pita kuning hitam seperti biasa agar para pengendara tidak melintasinya karena masih dalam tahap pengerjaan. Nah, ini adalah terowongan. Di atas ini adalah jalan tol dari arah Cawang ke arah utara dan sebaliknya. Untuk akses para pengguna yang nanti tidak melewati non-tol ya, yang melewati tadi Jalan DI Panjaitan dari arah UKI ingin masuk ke tol, tinggal belok ke arah kanan dari arah UKI atau dari arah PGC, kanan ke arah timur maksudnya, masuk ke tol, dan di tol akan ada akses menuju ke dalam stasiun. Sedangkan para pengguna LRT Jabodebek ya, yang dari arah Cawang, dari arah Bekasi bisa berhenti di stasiun LRT Jabodebek Halim dan naik ke arah ruangan penghubung lalu menuju ke Skybridge dan ke arah stasiun peron dari kereta cepat Jakarta Bandung. Di bagian atas tadi kita lihat ada satu rangkaian kereta LRT Jabodebeknya. Memang LRT Jabodebek sendiri masih terus melakukan uji coba karena juga akan segera dioperasionalkan. Tadinya akan berbarengan, namun nampaknya akan satu persatu, tapi mungkin waktunya tidak jauh berbeda. Ini adalah Cawang ya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan 1 minggu yang lalu. Di sini masih belum dilakukan pengecoran, namun sudah disiapkan material-materialnya. Masih ada box culvert lama yang bekas dibongkar ya. Akses menuju ke Kemhan juga hanya satu. Kemudian lagi yang di bagian depan sebenarnya sama, sudah dicor dan juga sudah tapi masih ditutup dengan plastik, mungkin masih basah, masih menunggu tahap pengeringan. Ekskavator masih berada di sekitar kiri kita atau di pinggir jalan. Ya, ini tadi juga sudah dicor ya. Di sini ekskavatornya masih meratakan jalan yang ada, lalu melakukan penimbunan dari saluran-saluran yang ada, saluran air menggunakan box culvert. Areanya juga ditutup dengan beberapa barrier beton untuk mengamankan lokasi dari kendaraan-kendaraan yang melintasi area konstruksi. Tampak para pekerja di bagian sini masih melakukan aktivitas ya. Beberapa material-material masih ada di atas dari jalan yang sudah dicor. Ujung dari tulang-tulang cor ya, sebenarnya itu ada ke arah kendaraan yang mungkin bisa ditutup dengan barrier-barrier yang ada. Masih banyak debu berterbangan pada saat proses konstruksi sebelum pengecoran secara menyeluruh, maka truk air di sini juga disiagakan untuk menyiram dari jalan serta juga tanaman-tanaman yang ada. Akses ke arah logistik ya, perusahaan logistik di sini masih sama, hanya saja si box culvertnya sudah banyak yang ditaruh di dalam saluran air. Ya, bagian ujung dari warung di sekitar sini masih sama dengan yang sebelumnya. Di hari ini kita lihat hari Jumat tanggal 11 Agustus. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah dibongkar dan juga sudah diteruskan pengecorannya ke arah kantor PPD yang sudah lebih dahulu dibongkar dan dicor. Cukup lebar dari bagian kantor PPD yang dibongkar ya sampai ke arah pinggir, kemudian dapat menjadi jalan yang cukup memadai bagi kendaraan nantinya, karena di bagian sini jauh lebih lebar dibandingkan dengan tadi di sekitar awal kita masuk di depan Kemhan, mengingat lahan yang ada lebih luas dibandingkan dari sebelumnya. Baik, kita pantau bersama, semoga ini dapat selesai tepat waktu di Onroad Indonesia, dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.